Tetangga saya barusan kemarin dimakamkan. Proses kematiannya luar biasa singkat, pusing, mual, pingsan, meninggal. Menjadi sebuah misteri bagi kita yang masih hidup. Kapan dan bagaimana cara kita mati? Maka kalau kita lihat di surat Al-Mulk, Allah menjadikan kematian dan kehidupan ini sebagai tolak ukur siapa dari hamba-hambanya yang beramal soleh. Khalaqal mauta wal haya, yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat siapa yang baik amalnya di antara hamba-hambanya. Maka semoga kita termasuk digolongkan sebagai hambanya yang pada hari ini bertamu di rumahnya sebagai hamba yang paling tidak kelak menghirup aroma surga. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi kita dari berbagai macam aspek dalam berkehidupan bersosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, bahkan masalah bercukur. Kita sepatutnya bisa mencontoh figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang mengantarkan kita dari masa-masa jahiliyah ke masa yang terang benderang. Walaupun sebenarnya apa yang disebut jahiliyah dan apa yang disebut terang benderang itu perlu juga kita selidiki. Barangkali yang disebut sebagai jahiliyah masih atau bahkan lebih parah pada hari-hari ini, atau yang disebut terang benderang itu justru hari-hari ini semakin meredup. Maka senantiasa kita berdoa dan bersolawat kepada Nabi agar digolongkan sebagai umatnya yang kelak ada di dalam barisan menuju telaga Kausar. Kalau boleh kita visualisasikan, kelak kita di akhirat tidak jauh-jauh dari siapa yang kita kenal. Kalau hari ini, sore hari ini, kawan-kawan remaja masjid berkawan dalam kebaikan, bertetangga di kos-kosan misalnya, kemungkinan untuk bisa bertetangga di surga itu lebih besar daripada tiba-tiba kita bertemu sama Mbak Im Wong, atau mungkin bertemu sama tokoh siapa di surga. Kemungkinan untuk bertetangga dengan kawan kita yang aktif di dalam masjid itu lebih sangat dimungkinkan. Maka peliharalah circle baik ini, jagalah kawan-kawan kita yang sudah berkomitmen untuk aktif berdakwah, aktif menghidup-hidupi Islam. Kawan-kawan sekalian yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah syair yang mungkin teman-teman mahasiswa Muhammadiyah ini agaknya tabu ya mendengarnya. Siapa yang mengamalkan syair-syair ini ya kawan-kawan kita yang suka rebana. Masjid ini ada rebananya nggak? Belum ada ya? Atau ada larangan bermusik di masjid? Di liriknya berbunyi, Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza tanama
arda maulahu bimal tazama tubalin nafsi bitaqwaha. Tahu? Oke, nggak tahu? Buka di YouTube Ramadhanu Tajalla. Saya itu sukanya yang nyanyiin Ai Khotijah. Nah, feel-nya dapat aja sih. Jadi Ramadhanu Tajalla wa batasama. Ramadan telah tampak. Kalau kita melihat hilal, bentuknya kan tersenyum ya. Ada ruang-ruang kosong yang bisa kita maknai sendiri. Ramadan telah tiba dan dia tersenyum pada kita. Tubalil abdi idza tanama. Beruntung bagi hamba ketika bisa memperolehnya, bisa sampai di bulan Ramadan. Arda maulahu bimal tazama. Allah meridhoi terhadap ketetapannya. Jadi sekian 12 bulan itu Allah meridhoi bulan ini, bulan Ramadan, sebagai bulan yang sangat banyak fadilah. Termasuk bagaimana kita bisa mendapatkan bulan itu. Tubalin nafsi bitaqwaha. Beruntung bagi dirinya yang mendapatkan takwa di bulan itu. Ini nggak ada di hadis Rasul. Ini produk dari kebudayaan. Bentuk sukacita, bentuk kegembiraan seseorang, ekspresi seseorang ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi watak keras pada kesenian cobalah dikurangi. Dikit-dikit, wah ini melenceng dari agama, dikit-dikit. Justru Ahmad Dahlan menyampaikan risalah, menyampaikan ide-idenya lewat kesenian. Dan kenapa Muhammadiyah mudah diterima di lingkungan yang saat itu kita sebut sebagai jantungnya keraton, ya lewat kesenian. Baru kemudian di perjalanannya, nah ini kalau dibahas panjang. Nah, kita kembali ke syair tadi. Barangkali di sini mayoritas sudah 20 atau mungkin 23 kali berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun seringnya bertemu dengan bulan Ramadan itu bisa menjadi bumerang, bisa menjadi momok. Ibarat kita punya rumah dikunjungi sama tamu yang sama, setiap kali ditemui dengan tamu itu, termasuk ditemui bulan Ramadan. Ada satu kaidah yang berbunyi kasratul misas tuzirul ihsas. Banyaknya berinteraksi, banyaknya bertatap muka, terpapar atau berhubungan bisa membunuh sensitivitas. Nah, lagunya siapa itu? Lagunya Tulus atau siapa? Yang butuh jarak. Nah, makanya kalau ketemu terus itu bisa membuat kita tidak seantusias ketika pertama kali berjumpa. Misalnya baju, ya. Kalau baju baru ya, pas lebaran kita senang sekali punya baju baru. Tapi bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya, paling sudah usang. Begitu juga motor baru. Nah, ini akan berbahaya ketika juga terjadi pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita anggap sebagai fenomena tahunan saja. Oh, ini ada program kajian berbuka puasa. Ya sewajarnya. Dari tahun ke tahun tidak ada hal yang baru. Pokoknya formatnya seperti ini, monoton. Nah, ini imbas dari kita menganggap bulan Ramadan itu bukan hal yang spesial. Karena
tadi saya sebut sebagai bumerang. Kalau saya mau kasih contoh lagi, mungkin ketika ayah bunda kalian pergi umroh, bisa melihat para pedagang yang ada di sekeliling Masjidil Haram. Ketika adzan tiba, apakah mereka akan berangkat ke Masjidil Haram? Kan tidak. Kebanyakan tidak. Paling tokonya ditutup, mereka sholat di depan tokonya. Bayangkan kita yang dari Indonesia itu harus membayar 20-30 juta rupiah untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Nah, ini yang saya sebut sebagai kasratul misas tumitul misas tuzilul ihsas. Nah, semoga kita bisa menghormati tamu kita ini bulan Ramadan dengan menyiapkan atau memberikan hidangan terbaik. Ini sudah bulan tanggal ke-15 ya. Sudah separuh jalan. Nah, kira-kira apa yang sudah kita hidangkan? Hidangan terbaik untuk bulan Ramadan salah satunya adalah iman. Iman itu ibarat mutiara paling mahal, ibarat intan paling benderang. Karena iman itulah kita menyingsingkan lengan baju kita, menghamparkan sajadah kita, mendekatkan kita secara intens kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita tahu nilai dari Ramadan. Seseorang yang di tangan kanannya seikat rumput dan di tangan kirinya sebongkah berlian, ketika ditawarkan pada kambing, kira-kira kambing akan memilih yang mana? Rumput. Karena apa? Karena kambing tidak tahu nilai berlian. Andaikan kambing ini tahu nilai berlian, pasti dia ambil itu, kemudian dia jual itu, dia belikan rumput. Nah, itu yang disebut oleh sahabat Ali karamallahu wajhah, man kana hamuhu ma yadkhulu jawfah kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Ini barang siapa yang mementingkan kepentingan perutnya, maka sesungguhnya nilai dari seseorang tersebut tidak lebih baik dari apa yang dikeluarkan perut. Nah, semoga kita termasuk dari orang-orang yang paham tentang nilai Ramadan, sehingga tidak bernasib sama dengan kambing tadi. Mohon maaf, mungkin di masyarakat kita masih belum begitu tahu tentang nilai Ramadan, sehingga mereka masih enggan untuk berpuasa, masih sulit untuk tadarus, taraweh. Kalau kita dengar lirik, ada anak bertanya pada bapaknya, lanjut Pak, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, taraweh, tadarus, apalah gunanya? Ini lagunya siapa ya? Wah, ini anak soleh semua pada gak suka lagu. Ini lagunya Bimbo. Jadi kalau kita renungkan lirik ini, kita tadaburi dalam sekali, kita kok mau ya susah-susah puasa, berlapar-lapar, kemudian kita juga harus menyisihkan waktu kita untuk tarawih, berlelah-lelah tadarus. Ada apa ini? Berarti benar pertanyaan si anak ini pada bapaknya. Pasti
ada sesuatu yang dicita-citakan, ada sesuatu yang diidam-idamkan, ada proyeksi besar di depannya, nanti saya harus mendapatkan ini. Maka dari itu dia rela untuk berlelah-lelah beribadah di bulan Ramadan ini. Padahal dia sebenarnya bisa mau memilih untuk tidak berpuasa, memilih untuk tidak tadarus. Tapi kenapa dia memilih untuk berpuasa, bertadarus, datang kajian, berbuka bersama? Ada sesuatu yang dia cari, ada sesuatu yang dia kejar. Jika kita kembali ke doa yang sering kali kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka sebenarnya yang kita cari adalah tentang kebaikan. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita melihat kebaikan itu melulu materi, melulu hal yang bersifat fisik. Punya baju baik, mahal, itu adalah kebaikan dari Allah. Bisa masuk kampus Unimus, itu kebaikan dari Allah. Kemudian uang sakunya banyak, dapat beasiswa, itu kebaikan dari Allah. Punya rumah bagus, itu kebaikan dari Allah. Namun jika itu kemudian disimpulkan sebagai kebaikan Allah semata, sungguh kebaikan Allah sangat sempit. Kebaikan Allah lebih luas dibanding itu saja. Tidak hanya tentang rumah besar, kendaraan bagus. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Arba man u'tiyahunna faqad u'ti khairat dunya wal akhirah." Dia ada 4 hal yang ketika seseorang mendapatkan itu, maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Apa saja kebaikan itu? Pertama, qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur. Jadi hati yang selalu bersyukur, pandai berterima kasih, itu sebenarnya anugerah. Walaupun di sisi lain bisa kita latih. Ada satu pepatah, my heart is my home. Kalau hati kita luas, walaupun rumahnya sempit, rasanya kok biasa-biasa aja itu. Tapi bandingkan dengan orang yang punya rumahnya luas gitu, tapi hatinya sempit, pasti dia akan mencari apa saja atau bagaimana caranya agar tetangganya menjual rumahnya. Jadi rumahnya bisa lebih luas. Yang lebih nelangsa lagi ketika rumahnya sudah sempit, hatinya sempit. Itu nelangsa sekali. Maka punya hati yang pandai bersyukur itu ya harus disyukuri. Sedangkan syukur itu bukan selalu tentang apa yang kita peroleh. Sesuatu yang kita hilang dari kita itu juga perlu disyukuri juga. Apa yang perlu kita syukuri? Sesuatu yang hilang. Ingatan. Ingatan itu perlu disyukuri ketika barangkali hilang dari memori kita. Bayangkan kalau kita punya memori buruk, hal sedih masih melekat terus di kepala, dia tidak akan bisa move on. Nah, monggo di sini yang pacarnya sudah melukai hatinya segera dilupakan saja. Nah, itu tidak seluruh apa yang kita peroleh, tapi sesuatu yang hilang pun juga perlu bisa kita syukuri. Lagunya Leto ini, nah, yang tahu ya. Di rasa kehilangan hanya akan ada. Tahu lagu ini? Jika kau pernah merasa memilikinya. Jadi rasa kehilangan itu sebenarnya hanya karena kita pernah merasa memilikinya saja. Saya pernah punya laptop, saya pernah punya benda-benda yang bersifat lahiriah ini. Ketika hilang, kita sedih. Karena apa? Karena kita merasa pernah memilikinya.
Ibarat tukang parkir, misalnya kita bisa hidup seperti itu akan lebih legowo. Oke, saya punya motor, kebegal. Alhamdulillah, yang kebegal motor saya bukan nyawa saya. Tapi itu level makrifat mungkin. Mesti manusia ini, waduh kebegal. Ya itu. Jadi pertama adalah qalban syakiron. Yang kedua, lisanan dzakiron. Orang yang mendapatkan lisan atau mulut yang pandai berzikir, dia paling tidak mendapatkan bagian dari kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Berzikir bukan selalu tentang apa yang kita rapal, apa yang kita lantunkan, tapi berzikir adalah mengingat ya. Kita mendapati sesuatu hal yang menakjubkan, kita mengingat Allah. Kita mendapatkan hal yang tidak baik, kita mengingat Allah. Ini yang menjadi esensi kenapa kita selalu dilatih setelah sholat kita membaca tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Agar selepas sholat keluar dari masjid kita terbiasa mengucapkan itu. Mendapatkan hal baik kita mengucapkan Alhamdulillah. Mendapatkan hal yang mulia subhanallah. Mendapatkan musibah innalillah. Atau hal yang tidak kita inginkan astagfirullah. Seharusnya hal itu sudah terbiasa kita lakukan karena itulah bentuk dari keislaman kita. Seringkali kita lebih memilih kata-kata alternatif, anjay gitu. Buset, astaga. Padahal pilihan-pilihan itu, ini kan saya mengajar bahasa ya. Jadi bahasa itu bukan selalu tentang komunikasi. Misalkan Mas siapa namanya? Isa. Saya anggap Fulan aja lah, enggak kedengeran saya. Mas Fulan. Di kamar tidak ada orang, dia sedang mainan HP gitu kan. Tiba-tiba wifi kosnya mati. Dia mengumpat-umpat, misuh-misuh. Apakah wifi atau HP-nya itu akan merespon? Kan enggak. Nah ini bentuk komunikasi yang tidak selalu harus ada lawan bicaranya. Di satu sisi bahasa itu juga bisa mengontrol pikiran kita. Ada yang namanya bahasa pikiran. Tanpa kita harus membahasakan, pikiran kita berjalan. Kita menggumam di dalam benak kita. Semakin kita bisa mengoperasikan bahasa dengan baik, semakin terprogram pikiran kita. Bahkan bisa memprediksi masa depan kita. Kok bisa seperti itu? Coba dari sekian yang hadir di sini, rencana apa yang sudah kalian siapkan selepas sholat maghrib? Kalian rencanakan saja di dalam kepala kalian. Kalian bahasakan sedemikian rupa, sedetail mungkin. Masa depan itu berpotensi sangat mungkin terwujud, sangat mungkin terjadi dibanding kita tidak merencanakannya di kepala. Habis ini saya kan ngechat istri saya di belakang. Yuk habis ini kegacoan. Rencana itu potensi terlaksana mungkin 55%. Tapi ketika istri saya bales, perut saya panas. Wah, masa depan ini nggak akan terwujud. Nah, istilah bahasa tadi perlu kita amati seperti itu. Termasuk tadi lisanan dzakiron. Semakin kita sering terbiasa berzikir, semakin mengingat Allah, maka keakraban kita pada Allah, masa depan kita akan berjumpa dengan Allah itu lebih mungkin dibanding kita tidak pernah membahasakannya. Kemudian yang ketiga, badnan sabiron, tubuh yang tegar. Ketika berhadapan dengan cobaan, kita tegar. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Rasul-rasul Allah itu tidak dibeda-bedakan. Semuanya mendapatkan cobaan. Siapa saja depannya? Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, semuanya dapat cobaan. Itu agar apa?
agar menjadi contoh untuk umat-umatnya. Ini loh, manusia terbaik saja pun mendapatkan cobaan, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Maka barang pasti mendapatkan cobaan. Dan dijanjikan oleh Rasul, orang yang mendapatkan atau dianugerahi badan yang sabiran, yang tabah, yang tegar, pasti dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, wazaujatan sholihatan. Nah, ini yang belum punya istri berdoa mendapatkan istri yang sholihah. Karena dengan istri yang sholihah ini sudah melengkapi keempat hal tadi. Ibarat kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, wujudnya di dunia, bentuk makbulnya doa itu ya empat ini. Qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wa zaujatan sholihatan. Si sholihah itu role modelnya ya Siti Khadijah. Bagaimana beliau menjadi orang yang pertama yang tampil ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh ujaran kebencian, hal-hal buruk. Beliau yang membela baik dengan nyawanya, dengan hartanya. Maka beruntunglah di sini kawan-kawan muslimah, mahasiswi yang tergolong sebagai zaujatan sholihatan, karena dia adalah penjamin kebaikan dunia dan akhirat. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, ini sebenarnya saya mendapatkan tema tentang tabaruj. Tapi tadi saya ngobrol-ngobrol sebentar terkait siapa yang menentukan tema ini. Saya mau interupsi. Ternyata dari ketakmiran. No problem. Sebenarnya saya ingin menyampaikan itu, tapi karena yang hadir tidak privat mahasiswi ya, tapi ada mahasiswanya juga. Saya buat seumum mungkin, karena kalau bicara tentang tabaruj itu lebih banyak porsinya untuk wanita. Untuk wanita. Padahal sebenarnya tabaruj itu kan bicara tentang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu banyak sekali istilahnya, tidak hanya tabaruj. Jadi berlebihan itu bisa bentuknya mubadir. Mubadir itu berlebih-lebihan. Kemudian ada hulu. Hulu tahu? Itu juga berlebih-lebihan dalam urusan agama. Puasa mentok-mentok paling puasa Daud ya. Wah, saya bisa. Kemudian akhirnya puasa wisol. Terus menerus setiap hari puasa. Itu disebut berlebih-lebihan dalam beragama. Atau hulu. Atau mungkin wahan. Wahan itu juga sifat berlebih-lebihan seseorang yang terlalu mencintai dunia. Barat dia itu tidak mau lepas dari apa yang dia dapat di dunia ini. Semuanya dihitung, dikalkulasi. Nah, ini penyakit wahan. Bakhil itu juga berlebih-lebihan sehingga dia tidak mau menyisihkan hartanya atau kepemilikannya untuk orang lain. Taklid, fanatik itu juga berlebih-lebihan. Suudon, overthinking itu juga berlebih-lebihan. Nah, semua ini bisa dikategorikan sebagai tindakan-tindakan israf, berlebih-lebihan, termasuk tabaruj. Jadi sebelum saya masuk ke tabaruj, saya ingin kita bertamasya jauh sebelum itu. Ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, sebenarnya potensi tabaruj itu sudah ada. Ketika mungkin di kisah-kisah Israiliyat itu divisualisasikan dengan ular.
Jadi ketika Yahweh menciptakan Adam dan Hawa, kemudian ada ular. Ular membisiki, dia sebagai perwakilan setan, bahwa janganlah kamu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, karena ketika kamu tidak memakan buah kuldi itu, kamu tidak akan bisa menikmati ini terus menerus. Maksudnya menikmati surga. Nah, ada beberapa riwayat yang kemudian menuding Siti Hawa yang terprovokasi sehingga membujuk Nabi Adam. Tapi ini perlu dicari kesahihannya. Singkat cerita, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah kuldi itu. Di waktu itu juga busana pakaian Nabi Adam dan Siti Hawa terlepas. Apakah karena buah kuldi atau karena pakaian yang terlepas akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan dari surga? Nah, ini coba kalian telisik. Apa karena buah kuldinya atau karena pakaiannya terlepas? Jadi akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini diturunkan ke dunia. Menariknya, di kisah berikutnya pun kita bisa melihat bagaimana tanda-tanda tabarus ini juga ada. Ketika saudara kembar Habil dan siapa saudara kembarnya? Kalau Qabil kan saudara kembarnya Iklimah. Nah, kalau Qabil saudara kembarnya siapa? Lupa saya. Nah, itu kan dikawin silangkan. Sejak kapan standar kecantikan itu tercipta? Kok bisa Qabil ini lantas tidak mau menikahi saudaranya Habil yang disebut tidak cantik, sehingga Qabil ini tidak mau memberikan korban yang sempurna, berbeda dengan Habil yang memberikan mahar yang baik. Nah, ini yang kemudian muncul pertanyaan, sejak kapan standar kecantikan itu muncul, bahwa yang Iklimah itu cantik, yang satunya tidak. Dunia berkembang terus menerus sampai akhirnya di masa pos kolonialisme. Dari masa pos kolonialisme ini sebenarnya kita bisa mengamati bahwa ternyata standar kecantikan itu bentuk daripada konstruksi sosial. Ada satu tokoh namanya Baba dari India. Ini tokoh filsuf yang concern di kajian post kolonialisme. Ia punya pemahaman bahwa negara-negara bekas jajahan itu berada di ruang ketiga. Ruang ketiga inilah yang memunculkan istilah hibriditas. Lantas kemudian ada istilah mimikri. Kemudian ada istilah ambivalen. Kita ke hibriditas dulu. Dahulu masyarakat pribumi Indonesia itu pakainya kebaya ya. Kebaya, setiap suku punya baju adatnya masing-masing. Setelah kehadiran kolonial muncul yang namanya celana. Kemudian ada kemeja. Standar terbelah.
Yang disebut keren tuh yang mana? Yang bercelanakah, yang bersarungkah, yang berkebayakah, yang bergaun, atau yang berkonde, atau yang bagaimana? Nah, hibriditas ini menggabungkan keduanya. Bahkan Ahmad Dahlan itu contoh nyata dari penggabungan kebudayaan itu. Pakai sorban, tapi sorbannya batik. Pakai jas, tapi dalamnya gamis. Nah, ini perkawinan kebudayaan, dan itu menjadi fashion saat itu. Ahmad Dahlan masuk ke sekolah Belanda, membuat para siswanya heran. Loh, katanya kiai kok pakai sepatu, katanya kiai kok pakai jas, katanya kiai kok wangi. Ini diceritakan oleh Hanung Bramantyo dengan baik sekali di film Sang Pencerah. Lalu ada istilah mimikri. Mimikri itu kalau di biologi kan kayak bunglon ya, menyerupai. Lah menurut Baba, fenomena mimikri ini juga terjadi di ruang ketiga, di masyarakat post kolonial, masyarakat bekas jajahan. Satu sisi tindakan mimikri ini adalah bentuk dari pengaruh penjajah, pengaruh luar gitu. Tapi di satu sisi ia bisa menjadi resisten kepada penjajah, karena penjajah seolah-olah tersaingi dengan itu. Di dalam konteks bahasa pun, ketika bahasa Belanda dioperasikan oleh para bumi putra, orang-orang Belanda tidak menyukai itu. Akhirnya orang Belanda memilih bahasa Melayu sebagai opsi agar bumi putra menggunakan bahasa Melayu saja daripada menggunakan bahasa Belanda, agar memberikan batas bahwa kami loh penjajah, kalian hanya pribumi. Nah, tindakan mimikri dengan menyerupai baik kebudayaannya, pakaiannya, gaya bicaranya, satu sisi menjadi dampak dari pengaruh penjajah, tapi satu sisi bisa menjadi resisten. Nah, ini kemudian menimbulkan ambivalensi. Ambivalensi ini keseimbangan yang terus menerus sampai hari ini itu masih terjadi. Bagaimana masyarakat bekas jajahan itu selalu berusaha untuk memodifikasi dirinya agar bisa diterima di masyarakat global. Jas biru yang kalian pakai, jas yang sama pula dipakai oleh mahasiswa Oxford, sama bentuknya. Celana yang kalian pakai ini kan sama dengan celana yang dipakai Barack Obama. Ini menunjukkan bahwa ternyata dulu yang semula masyarakat itu berstandar satu, berstandar tunggal, kemudian bercabang, terisolasi, berkembang dengan sendirinya, pada akhirnya bermuara pada satu hal lagi. Baju-baju adat sekarang kan sudah mulai hilang, digantikan dengan fashion-fashion yang hampir seragam seluruh dunia seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ternyata saya belum selesai ini. Oke, tidak jadi masalah. Yang jelas ini belum masuk tabarujnya ya. Menjadi gambaran umum bahwa untuk mengoreksi apakah ia masuk golongan dari orang-orang yang bertabaruj, harus ditinjau ulang terkait kebudayaan, kemudian bagaimana agama menafsiri itu, seperti itu.
Maka saya akhiri pengajian pada sore hari ini dengan ayat dari surat An-Naba ayat 9 sampai 11. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna lailal libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidur itu ya untuk istirahatmu, malam itu ya untuk kalian beristirahat, siang untuk kerja. Begitu juga dalam berpakaian, begitu juga dalam bertingkah laku sosial di masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa membawa ibrah bagi kita semua, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita ada perbaikan-perbaikan, kita belajar banyak hal di bulan Ramadan ini sehingga menjadi pribadi yang lebih baik selepas Ramadan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab ya? Setelahnya ada tanya jawab. Oke, terima kasih. Bila